Hai Sobat RLCS, Sobat Pencinta Catur, terima kasih sudah klik video ini. Dan saya akan bahas dari partai penentuan untuk perebutan juara 1 dan 2 turnamen Grand K Chess Classic. Sistemnya adalah 2 kali permainan dengan format 45 menit dengan bonus waktu 10 detik setiap melangkahnya. Yap, Magnus Carlsen bertemu dengan Rapot Richard untuk title match. Magnus Carlsen di game pertama, dan ini adalah game penentuannya ya teman-teman, dari 2 game. Dan Magnus Carlsen pegang buah putih, memulai dengan langkah E4, kemudian dijawab dengan langkah E6, kemudian putih D4, hitam D5, putih kuda C3, dan Rapot mainkan langkah gajah B4. Guys, ini adalah pembukaan atau pertahanan Prancis, French defense variasi Winawer dengan ciri khas gajah ke petak B4. Dan dengan variasi ini mereka mengulangi pembukaan yang sama ketika mereka bertemu di kejuaraan dunia catur kilat tahun 2022. Nah, waktu itu Magnus yang memenangkan pertandingan. Apakah kali ini akan sama? Magnus Carlsen menjawab dengan langkah E5, kemudian hitam C5, putih A3, masih teori. Kemudian hitam melakukan pertukaran gajah dan kuda, dimukul balik dengan pion, dan hitam mainkan langkah kuda ke petak E7. Nah, selain langkah kuda ke petak E7, sebenarnya hitam bisa mainkan langkah menteri C7, kemudian langkah lainnya adalah menteri ke petak A5. Kuda ke petak E7 dimainkan, kemudian putih mainkan langkah menteri G4 mengancam pion G7, kemudian hitam mainkan langkah menteri C7 memberikan pion di petak G7. Dan ini adalah memang wajar terjadi karena teorinya memang apabila putih makan, maka benteng G8, menteri ke petak A7, dan makan pion petak D4 seperti ini. Ya, jadi hitam memiliki ancaman juga pada 2 pion ini. Tapi kita nggak akan bahas lebih dalam lagi, tapi kira-kira itulah yang akan terjadi. Nah, jadi kita akan lanjutkan dengan Magnus Carlsen memilih dengan gajah D3. Kemudian hitam memilih dengan menteri A5. Rapot nggak mau ngambil pion di petak D4 karena di sini dia memiliki dugaan bahwa Magnus akan mainkan langkah kuda E2 juga. Jadi akan ada jawabannya tetap. Kemudian apabila mengambil pion petak E5, maka putih akan mainkan langkah gajah ke petak F4, membuat hitam menteri ke petak F6, kemudian gajah G5, kemudian menteri ke petak E5, dan akan dilanjutkan dengan pion C makan D4. Nah, jadi ini tidak menguntungkan untuk Rapot, dan Rapot lebih memilih dengan menteri ke petak A5 karena pionnya akan balik juga sih. Jadi di sini dia lebih pilih menteri ke petak A5. Sebenarnya melakukan pergerakan buah yang sama di fase opening itu seperti membuang tempo atau membuang langkah. Ya, tapi itu dipilih oleh Rapot Richard. Kemudian putih gajah D2, kemudian hitam C4, putih gajah D2, hitam benteng G8. Putih lanjutkan dengan A4, hitam kuda B ke petak C6, putih menteri H3 ancam pion H7, taktis H6 dimainkan, putih gajah H5 provokatif, langkah yang memancing hitam. Kemudian gajah D7 karena hitam di sini akan lakukan rokade panjang. Jadi di sini putih coba memancing untuk membuat hitam mainkan langkah G6. Kemudian putih kuda E2, hitam G6, putih gajah G4, H5, putih gajah F3, dan hitam kuda F5. Permainan menjadi tertutup. Kemudian putih membongkar dengan langkah G4. Pion makan pion, kemudian dipukul balik dengan gajah, dan hitam melanjutkan dengan rokade panjang. Magnus Carlsen melakukan pertukaran gajah dan kuda. Rapot Richard memukul balik dengan pion E. Ya, dia nggak mau balik pukul pakai pion G, karena kalau pukul pakai pion G, dia sepertinya takut dengan pion promosi di jalur H yang dimiliki oleh Magnus akan melenggang bebas. Pukul dengan pion E, kemudian putih gajah G5, hitam benteng D8, dan putih mainkan langkah raja D2. Positional play yang sangat cantik dari pecatur nomor 1 dunia Magnus Carlsen. Siapa yang unggul sampai langkah ke-21 ini? Bisa dilihat evolution barnya unggul untuk Magnus. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Rapot di posisi ini? Dia mulai aktifkan benteng ke petak H8, menteri F3, kemudian kuda D8, lakukan manuver dengan tujuan jelas kuda ke petak E6. Kemudian putih gajah F6, tidak mau melakukan pertukaran langsung. Kemudian benteng H6, H4, hitam kuda E6,
putih bongkar dengan H5. Boom. Hitam jelas menolak pertukaran dengan G5, kemudian putih benteng ke petak E1. Kemudian hitam dorong pion F4. Nah, dorongan langkah pion F4 ini yang bisa menjadikan momen kunci di game ini ya, yang seharusnya mungkin lebih baik di sini hitam mainkan langkah A6. Apa yang terjadi setelah langkah F4 adalah kelemahan pada pion G5. Kemudian benar, Magnus langsung mengeksploitasi kelemahan hitam dengan benteng E ke petak E1 dan rapot benteng G8. Di sini rapot tidak melihat bahwa Magnus bisa mainkan langkah brilian. Coba tebak apa langkah terbaik yang harus dia mainkan. Magnus Carlsen temukan langkah brilian. Sacrifice naik, kuda makan F4 dilakukan. Yap, hitungannya sangat jelas. Apabila di sini hitam memukul kuda dengan pion, maka benteng G8 akan hilang. Tapi bagaimana kalau misalkan dia pukul pakai kuda? Maka putih akan berani melakukan pengorbanan menteri dengan hitungan apabila dipukul balik benteng pukul G8. Apabila raja langsung ke petak C7, gajah D8, skewer akan dilakukan oleh putih dan menteri akan hilang. Putih akan unggul dengan satu benteng. Tapi bagaimana kalau misalkan gajah ke petak E8 dan putih pun akan tetap unggul dengan benteng E8, raja ke petak D7, benteng E7, raja ke petak C6 dan benteng ke petak F7. Putih akan memiliki dua pion bebas dengan materi yang seimbang, dengan posisi raja yang tidak bisa disentuh oleh menteri, guys. What a move by Magnus Carlsen dengan kuda ke petak F4. Rapot Richard tentu kaget dengan langkah ini dan dia lakukan jalan benteng pukul gajah, kemudian dipukul balik dengan pion, dan kemudian kuda pukul kuda, yang sebenarnya Magnus juga bisa lakukan pengorbanan lagi untuk mempercepat kemenangannya. Tapi Magnus tidak lakukan itu. Kalau Magnus lakukan ini sebenarnya lebih cepat untuk menang karena dia punya pion bebas. Tapi Magnus lebih pilih variasi H6. Kayaknya Magnus pengen main-main dulu deh, karena udah tahu pasti menang kali ya. Kemudian kuda E6 dan Magnus H7, atau Magnus miscalculation. Kemudian benteng H8 dan Magnus menteri E3 dengan tujuan benteng G5 dan menjaga pion D4. Kemudian menteri ke petak D8, putih mainkan benteng G5, hitam kuda G5, dipukul balik dengan menteri. Kalah satu perwira. Tapi gara-gara ada pion bebas, ini menjadikan putih unggul, guys, karena seolah nggak ada gunanya benteng di petak H8. Raja C7 dimainkan, menteri G7, gajah E6, kemudian benteng E1, raja ke petak B6, benteng E5 masuk, menteri ke petak C8, putih F4, hitam A6, dan putih raja C1 mengamankan raja dulu untuk menghindari menteri nanti bisa masuk. Kalau buru-buru dilakukan pengorbanan, nanti menterinya bisa masuk, guys, ke sini. Jadi raja C1 dan kemudian F5, gajah D7, baru A5. Sukswang untuk hitam. Langkah apa aja salah, dan hitam mainkan langkah menteri F8 dengan tujuan ke sini. Kemudian Magnus jalan raja B2, menteri C8, benteng D5, gajah C6, kemudian benteng E5, gajah D7 lagi, kemudian menteri F7. Habis disikatin semua. Kemudian gajah pukul F5, benteng C5, dan di sini rapot menteri ke petak E6. Kemudian sikat dan kemudian benteng C7, gajah F5, benteng G7, gajah pukul pion, dan kemudian F7, sukswang untuk hitam. Rapot sisa 11 detik, gajah D3 dilakukan dan disikat. Apa tujuan dari gajah D3? Ya nggak ada tujuan, hanya putus asa aja dia mainkan langkah gajah D3. Dan akhirnya rapot menyerah karena kalau dilanjutkan pion pukul pion, maka putih tinggal mainkan langkah benteng G8. Kemudian apabila benteng ke petak H2, maka raja C1 saja. Nah, apabila benteng ke petak H1, rajanya naik ke petak D2, pion promosi. Nah, tadi pada saat benteng C5, bagaimana pada saat posisi ini kita mainkan benteng H7, maka ada jawaban menteri H7. Kalau dia makan sini, makan lagi, makan menteri F7, pion promosi. Dan berkat kemenangan ini,
Di game kedua Magnus remis, Magnus keluar sebagai juara Grand K Chess Classic. Peringkat 2 diraih oleh Rapot. Peringkat 3 Vincent Gamer mengalahkan Maxim Vachier-Lagrave. Peringkat 4 MVL. Peringkat 5 Ding Liren. Dan peringkat 6 Daniel Friedman. Gimana komentar kalian guys? Terima kasih sudah nonton di RL Chess. Dan jangan lupa tanggal 5 April ada turnamen kandidat untuk mencari siapa yang akan jadi penantang dari Ding Liren. Jangan lupa follow sosial media RL Chess, Instagram Urop26 dan TikTok RL Chess, dan jangan lupa gabung ke RL Chess Academy dan gabung ke grup komunitas RL Chess. Terima kasih semuanya.